إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Amma ba'du. Sahabat Mulkan Azam Channel yang saya hormati, setelah sekian lama kita tidak berjumpa kurang lebih 2 minggu. Pada kesempatan ini saya akan membahas yaitu tentang bagaimana cara menghidupkan turut hijaiyah pada tubuh kita, karena sahabat, kalau kita ketahui bahwa huruf hijaiyah ini adalah huruf-huruf yang termaktub dalam Al-Quran yang menyusun kalimat demi kalimat, ayat demi ayat, yang berisi perintah, larangan, juga kisah-kisah yang dimana seluruhnya itu merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia agar selamat dunia dan keutamaan perkataan Allah di antara seluruh yang lain adalah yang paling utama dan paling tinggi, sehingga Rasulullah SAW menyampaikan dalam suatu hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'an. Jadi sebaik-baik di antara kamu itu adalah yang belajar Quran dan mengajarkan. Ini pentingnya memahami Al-Quran. Jadi bukan hanya membaca saja, ya, bukan hanya membaca saja. Nah, para ahli hikmah, ulama-ulama arifin Allah ini, mereka kalau tunjukkan ayat-ayat khusus yang menghimpun seluruh abjad dalam bahasa Arab, yaitu terdapat dalam surat Al-Imran 154 ayat. Mengapa ada 2 ayat sini ya, yang terangkum dalam Abjadul bahasa Arab? Nah, memang 2 ayat ini memiliki karakteristik yang khusus untuk menunjukkan letak huruf dari huruf hijaiyah itu pada tubuh kita. Jadi kalau para ahli hikmah itu membuat yang namanya kitab hikmah, ya, lalu kita itu langsung menuliskan sesuai dengan kitab tersebut, maka akses yang dapat kita dapatkan dari kitab tersebut tidak akan sampai 50%, karena kitab-kitab tersebut dihidupkan huruf-hurufnya dan ayatnya, dan juga orang yang menulisnya belum itu dengan ayat-ayat huruf-huruf hijaiyah di belakang bukunya.
Nah, bagaimana caranya? Jadi ayat ini kita bacakan cukup satu kali saja, yaitu di hadapan satu gayung air hujan, ya, atau air zam-zam, ya, dibacakan satu kali surat Al-Imran 154 dan surat Al-Fat ayat 29, lalu bacakan syahadat 21 kali, Bismillahirrahmanirrahim ya 11, lalu tambahkan salawat satu kali. Kalau saya pakainya salawat isimnya, ya, bacakan. Lalu pertama-tama ya tersebut campurkan dengan air yang ada di kamar mandi, ya. Kita mulai wudhu dari mulai muka, tangan, lalu telinga, kaki. Yang ketika kita berwudu, ya, kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucapkan kalimat qomat, aja yang namanya diri kita ini untuk taat kepada Allah. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Terus hayya 'alas shalah, ya. Lalu hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, ya, kaki kanan kiri. Lalu pas mati sholat sambil disiramkan ke seluruh tubuh, niatnya untuk menghidupkan seluruh huruf hijaiyah pada batang tubuh kita, ya. Jika ada hikmah yang lain itu, jangan kita mau mengamalkan amalan dari kitabnya Abu Hasan As-Sajili. Untuk mengamalkan tersebut, kitab tersebut itu biasanya yang saya tahu dibacakan dulu hijib dari Abu Hasan As-Sajili yang paling terkenal, misalkan hijib Nas atau hijib Qur'an, bacakan satu kali, baru setelah itu dia amalkan. Kalau misalkan kita mau mengamalkan amalan di kitab Syamsul Ma'arif Abu Ahmad Ali Al-Buni, ya, maka bacakan bait-bait Sugro, Jalut, seperti itu, atau kitab Al-Nas, membacakan hijab dari Asyib bin Barqiyah. Nah, sedangkan tadi kan saya sudah katakan bahwa perkataan Allah di antara perkataan Allah yang lebih tinggi, lebih utama. Mengapa kita tidak meyakini dua ayat tersebut sebagai dua ayat yang dapat menghidupkan huruf pada diri kita? Nah, lalu kita mengamalkan suatu amalan dari kitab tersebut, kita bacakan dulu dua ayat tadi, ditiupkan, ya, tiupkan kepada kitab tersebut. Setiap lembar tiupkan saja, kita bacakan syahadat juga setelah bacakan bismillah, ya, bacakan syahadat 21, bacakan bismillah 11, selawat satu kali, tiupkan kitab tersebut, baru kita amalkan. Mulai tawasul, misalkan wafat mulai ditulis, ya. Karena satu hal yang paling bisa mengakses kepada energi ilahi, energi yang suci, yang kitanya juga harus suci. Kalau berterima dalam Al-Quran, jadi Quran itu tidak bisa disentuh kecuali dalam pribadi yang suci.
kejadian suci ini selain kita suci hadis besar hadis kecil, yaitu huruf-huruf hijaiyah di batang tubuh kita pun harus diaktifkan atau dihidupkan terlebih dahulu sehingga dapat mengakses energi-energi ilahiyah tersebut. Beda ceritanya kalau kita mau mengakses energinya energi ilahi, misalkan energi dalam, cuma perlu ribet-ribet seperti itu. Tapi ini kita mau mengakses energi Allah, kitanya pun harus bersih. Nah, nanti dibahas bagaimana kegunaan dari huruf-huruf tersebut ketika sudah aktif. Nah, itu untuk mengaktifkannya ya maka mandikan di hari Jumat, ya, mandikan di hari Jumat cukup 1 kali untuk seumur hidup. Kalau bisa tiap Jumat lebih bagus lagi ya. Jadi banyak kegunaannya ya, itu tersebut bisa untuk menemukan orang desa ya, bisa untuk menarik rezeki pada kekayaan, bisa juga untuk mencari kabar. Nanti kita akan bahas itu ada dalam tentang ajenas ya, jasa. Tapi kitanya harus dihidupkan dulu hurufnya, mustahil yang belum dihidupkan tinggi ibaratnya ya, karena suatu amalan yang wafat yang tulisan yang hidup yang asalnya bukan hanya cara tulisan yang tulisnya benar, itu akan terasa dia ledaknya, dia tariknya, magnetnya itu terasa. Nah, hakikatnya jasa ini pun kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah menciptakan langit dan bumi ini maka sama dalam 6 masa. 6 masa di sana itu dia mengatakan juga 6 hari. Bayangkan langit bumi yang segini luasnya diciptakan 6 hari. Tapi coba lihat manusia itu menciptakan seperti langit dan bumi ukurannya kecil, waktunya itu 9 bulan. Jadi biasanya itu walaupun mencangkang dari rohani kita, tapi cangkang itu tidak sembarangan Allah. Saripati langit dan bumi suatu kumpul ada dalam diri manusia dan jasadnya api, air, tangan, dan keempat unsur itu terangkum lagi, seperti lagi dengan huruf hijaiyah. Itu makanya harus dihidupkan ya, bisa mendaya gunakan kenapa manusia itu diberikan langit dan bumi karena ruh manusia yang dari itu yang bersyarat. Bayangkan jika ditempatkan hanya unsur tanah saja, unsur api saja, unsur angin saja, ketika akan keluar wadahnya tersebut saking tingginya ruh manusia. Itu yang saya sampaikan ya, jadi bacakan 2 ayat tersebut lalu kita untuk mandi
kembali di hari Jumat sebelumnya wudhu bukan, lalu juga bacakan juga 2 ayat tersebut sama lagi syahadat ya 1, bismillahnya 11, juga salawat 1 bacaan. Misalkan kita mengamalkan kita suruh jadi saya bahasan asal itu langsung mengamalkan kitab Samsul langsung tiupan ya. Maka ketika kita pindahkan ayat-ayat tersebut atau huruf-huruf tersebut apakah raja atau apa tersebut maka diamalkan gitu, maka insya Allah sudah itu ya. Jadi kalau di dalam sidang pembuktian itu ibaratnya bukti itu harus asli, tidak bisa kopian walaupun identik. Kapan kopian itu dianggap sebagai bukti? Ketika bukti yang asli diperlihatkan keidentikannya sama dan diklarifikasi oleh hakim ketua. Bahkan apabila meragukan maka dibuat kualifikasinya saksi ahli. Saksi ahli yang membuat kualifikasi literasinya seperti apa itu sama walaupun serupa nggak bisa langsung coba gini oh saya sudah punya sanad dari Ibnu langsung bisa nggak bisa seperti itu. Layak masuk tidak bisa sembarang orang menyentuh Al-Quran bagi hijab tertentu yang ada di sini dalamnya itu ayat Al-Quran kayak ratib hijab Quran ada dan sebagainya. Kita bacakan dulu 2 ayat jadulnya itu sehingga si daya tubuh kita menyesuaikan, tidak akan pusing ya, tidak akan stres, tenang, adem. Sensasi yang dirasakan dari diri itu saling tarik menarik kuat sehingga menjadi suatu daya magnet dan suatu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddun 'alal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min asari sujud zalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja sat'uhu fazarahu fastaglaza fastawa ala suqihi yujibu zara'a yagizu bihumul kufar wa'adallahu alladhina amanu wa amilu sholihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa anzala 'alaikum min ba'dil ghammi umanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yasununa billahi ghairul haqqi sunal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai'in qul inna amra kulluhu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yabduna lak yaqulu law kana lana minal amri syai'un ma kutilna hahuna qul law kuntum fi buyutik mala barasal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim waliyabtalillahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatish sudur.